Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sholahuddin dengan NIM 857536256. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA DST modul 4 Mekanika tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama mengetahui hubungan jarak waktu pada gerak GLB, dan yang kedua mengetahui hubungan jarak waktu dan percepatan pada GLBB, dan yang ketiga membandingkan grafik GLB dan GLBB. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada patrol gantung tunggal, stopwatch atau handphone, penggaris, beban gantung M1 dan M2, statik dan klem, benang kasur, plastisin atau lilin mainan. Saya menggunakan untuk tambahannya itu ini. Dan yang ketiga ada beban tambahan. Langkah pertama, saya merangkai alat praktikum menggunakan statik patrol benang dan dua beban yang dibuat seimbang terlebih dahulu. Yang pertama ada M1 dan yang kedua ada M2. Selanjutnya saya menentukan lintasan B dan titik C sebagai jalur pengamatan gerak benda. Saya mengatur jarak BC sebesar 20 cm. Benda dilepaskan, stopwatch dinyalakan saat benda melewati titik C dan dihentikan saat benda mencapai titik C. Dan waktu yang diperoleh adalah 0,40. Selanjutnya di percobaan kedua, jarak BC berubah menjadi 25 cm. Dan di percobaan ketiga, jarak B sampai C sebesar 30 cm. Waktu tempuh yang diperoleh adalah 0,60. Dan di percobaan keempat, jarak B sampai C sebesar 30 cm. Dan waktu tempuh yang diperoleh adalah 0,69. Dan di percobaan yang kelima, jarak B sampai C sebesar 40 cm. Dan waktu tempuh yang diperoleh adalah 0,80 detik. Berdasarkan hasil pengamatan, semakin besar jarak yang ditempuh, maka waktu tempuh juga bertambah secara teratur. Hal ini membuktikan bahwa benda bergerak dengan kecepatan tetap sehingga termasuk gerak lurus beraturan atau GLB. Selanjutnya, dilakukan percobaan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Pada percobaan ini, ditambahkan beban sebesar 20 gram pada salah satu sisi agar sistem mengalami percepatan. Titik A digunakan sebagai titik awal, titik B sebagai pembatas, dan titik C sebagai titik akhir. Di percobaan pertama, jarak antara A dan B sebesar 20 cm dan waktu tempuh yang diperoleh adalah 0,70 detik. Dan di percobaan kedua, jarak antara A dan B sebesar 25 cm dan waktu tempuh yang diperoleh adalah 0,78 detik. Dan di percobaan ketiga, jarak antara A dan B sebesar 30 cm dan waktu tempuh yang diperoleh adalah 0,86 detik. Dan di percobaan keempat, jarak antara A dan B sebesar 35 cm dan waktu tempuh yang diperoleh adalah 0,93 detik. Dan di percobaan terakhir, jarak antara A dan B sebesar 40 cm dan waktu tempuh yang diperoleh adalah 1 detik. Berdasarkan hasil percobaan, benda mengalami percepatan karena adanya tambahan gaya tarik dari beban 20 gram. Hasil perhitungan menunjukkan percepatan rata-rata sebesar 81,17 cm per sekon kuadrat. Grafik hubungan jarak dan waktu pada GLBB berbentuk kurva melengkung karena kecepatan benda terus bertambah. Kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB memiliki kecepatan tetap dan percepatan 0. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB memiliki percepatan tetap sehingga kecepatannya berubah secara teratur. Dan yang ketiga, grafik GLB berbentuk garis lurus sedangkan grafik GLBB membentuk kurva. Demikian video praktikum ini yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salahuddin dengan NIM 857536256. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD, jenis-jenis gelombang dan sifat pemantulan gelombang. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, mengamati gelombang transversal, dan yang kedua, mengamati gelombang longitudinal, dan yang ketiga, mengamati sifat pemantulan gelombang pada ujung bebas dan ujung terikat. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu, yang pertama ada selingki, yang kedua ada kabel listrik, yang ketiga ada benang kasur, yang keempat ada karet gelang, dan yang kelima kerikil ada di luar, dan yang keenam bak air. Percobaan pertama adalah mengamati gelombang transversal menggunakan selingki. Selingki digerakkan ke kiri dan ke kanan sehingga terbentuk bukit dan lembah gelombang. Gelombang ini disebut gelombang transversal karena arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat. Selanjutnya, selingki digerakkan maju dan mundur. Terlihat adanya rambatan dan tekanan merambat sepanjang selingki. Gelombang ini disebut gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatan gelombang. Selanjutnya, karet gelang dipasang di tengah selingki untuk mengamati gerak medium. Lihat bahwa karet gelang hanya bergerak di tempat dan tidak ikut berpindah bersama gelombang. Hal ini membuktikan bahwa gelombang hanya memindahkan energi, bukan memindahkan medium. Percobaan diulangi menggunakan kabel listrik. Gelombang transversal masih dapat terbentuk, tetapi rambatannya lebih lambat karena kabel lebih kaku dibanding selingki. Dan pada gerak maju mundur, gelombang longitudinal sulit terbentuk karena kabel tidak elastis. Percobaan berikutnya adalah pemantulan gelombang pada ujung bebas. Gelombang datang berupa bukit dipantulkan kembali tetap sebagai bukit. Artinya, gelombang pantul spase dengan gelombang datang. Dan selanjutnya dilakukan percobaan pada ujung terikat. Gelombang datang berupa bukit dipantulkan menjadi lembah. Hal ini menunjukkan terjadinya pembalikan fase sebesar 180 derajat. Percobaan terakhir dilakukan pada permukaan air. Saat kerikil dijatuhkan, terbentuk gelombang melingkar pada permukaan air. Ketika gelombang mencapai dinding bak, gelombang dipantulkan kembali ke arah semula. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat. Yang kedua, gelombang longitudinal memiliki arah gerak sejajar dengan arah rambut. Yang ketiga, gerak membawa energi tanpa memindahkan medium. Yang kelima, pada ujung bebas gelombang dipantulkan sepase, sedangkan ujung terikat mengalami pembalikan fase. Sekian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.